Dunia menanti, fajar baru dari timur jauh. Halo, kembali lagi di channel Karya Vince. Hari ini, dunia kembali menahan napas. Di bulan Mei 2025, sejarah tengah ditulis di jantung Vatikan. Dalam keheningan yang syarat makna, para kardinal dari seluruh dunia berkumpul dalam konklav suci di Kapel Sistina. Tugas mereka bukan sekadar administratif. Mereka dipanggil untuk memilih pemimpin spiritual bagi lebih dari 1,3 miliar umat Katolik di seluruh penjuru bumi. Beban yang berat, namun di sanalah Roh Kudus bekerja. Dan akhirnya, sebuah momen yang menembus batas iman dan benua pun terjadi. Asap putih mengepul dari cerobong. Dunia bersorak. Seorang paus baru telah terpilih. Di tengah gemuruh doa dan harap, nama itu pun menggema di lapangan Santo Petrus. Kardinal Luis Antonio Tagle. Seorang pria sederhana dari Filipina. Paus Asia pertama dalam sejarah gereja Katolik. Seorang anak dari timur jauh, kini memegang tongkat estafet Santo Petrus. Dari Manila hingga Milan, dari Lagos hingga Lima. Sukacita meluap bagai banjir yang tak bisa dibendung. Lonceng gereja berdentang. Orang-orang memeluk satu sama lain. Di layar-layar televisi, wajah Paus Louis pertama muncul dengan senyum lembut dan mata yang penuh kasih. Ini bukan hanya tentang pergantian pemimpin. Ini adalah pengakuan akan wajah baru gereja Katolik yang kini tumbuh subur di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Penobatan yang menggetarkan hati. Dalam seremoni penobatan yang sakral, Paus Louis I melangkah ke balkon Basilika Santo Petrus. Dunia menatapnya. Ia bukan sosok yang penuh kemewahan. Ia datang dengan kesederhanaan dan damai yang mengalir dari dalam hati. Cincin nelayan disematkan di jarinya, simbol bahwa ia adalah pewaris takhta Petrus. Tapi saat mahkota papal tiara hendak dikenakan di kepalanya, ia membuat keputusan mengejutkan. Ia menolaknya. Sebagai gantinya, ia memilih mengenakan mitra putih, sederhana. Tanda bahwa ia bukan seorang raja dunia, melainkan gembala bagi umat. Sebuah isyarat yang sederhana, namun mengguncang hati umat Katolik di seluruh dunia. Viva il Papa, sorak umat dari pelataran Basilika. Dunia menyaksikan, sebuah era baru telah dimulai. Era harapan, era kerendahan hati. Era pembaruan iman. Iman yang menghubungkan semua. Yang luar biasa, kebahagiaan atas terpilihnya Paus Louis. Pertama tak hanya dirasakan oleh umat Katolik. Dari desa-desa sunyi, di Afrika, hingga kota-kota modern di Eropa, perayaan terjadi di mana-mana. Bahkan di Yerusalem, denting lonceng gereja berpadu dengan azan dari masjid terdekat. Para rabi Yahudi menyampaikan ucapan selamat. Imam-imam Muslim memuji komitmennya terhadap dialog lintas agama. Dari aula Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga gang sempit di Manila, dari biara-biara Katolik hingga pesantren Islam, suara yang sama menggema. Dunia merindukan pemimpin yang membawa damai, kasih, dan pengharapan. Perjalanan Sang Gembala dari Manila ke Vatikan. Siapa sebenarnya Luis Antonio Tagle? Dikenal sebagai Cheto di masa kecil, ia tumbuh dalam keluarga Katolik, sederhana di Manila. Sejak muda, ia sudah menunjukkan ketertarikan pada kehidupan rohani. Namun jalan hidupnya tak selalu mulus. Ia pernah ragu, merasa tak layak menjadi imam. Tapi ia memilih untuk tetap melangkah. Ia menemukan Kristus dalam senyum kaum miskin. Di tengah kawasan kumuh Manila, ia hidup bersama umatnya, mendengarkan keluh kesah mereka, berbagi air mata, dan menjadi sahabat sejati bagi yang menderita. Itulah yang membentuk dirinya. Ia diangkat menjadi Uskup Agung Manila, lalu kardinal pada tahun 2012. Dan kini, ia adalah Paus. Dari lorong-lorong sempit Manila ke jantung Vatikan, ia membawa satu hal yang tak pernah berubah. Cinta kasih tanpa syarat. Gelombang persatuan.
Terpilihnya Paus Louis. Pertama, menciptakan resonansi yang melampaui agama. Dari Universitas Al-Azhar di Mesir, pemimpin Islam Sunni mengucapkan selamat dan mengajak membangun jembatan pengertian. Dari Yerusalem, Kepala Rabi Israel berdoa agar masa kepemimpinan Paus Louis menjadi masa rekonsiliasi. Dari Tibet, Dalai Lama menyatakan kekagumannya pada kerendahan hati dan kasih tulus sang paus. Ini lebih dari sekadar seremoni. Ini adalah momen ketika dunia, meski berbeda, iman, bisa bersatu dalam harapan yang sama. Bahwa dunia bisa damai. Bahwa kasih bisa mengalahkan kebencian. Bahwa iman bisa menyatukan, bukan memecah belah. Siapa yang akan menjadi gembala agung? Namun sahabat karya Vince, perlu kita renungkan bersama. Nama Kardinal Luis Antonio Tagle yang disebut-sebut sebagai paus baru, sejatinya hanyalah doa dan harapan dari sebagian umat. Sebuah harapan akan wajah gereja yang penuh kasih, sederhana, dan dekat dengan umat. Tapi dalam konklav, bukan suara dunia yang menentukan. Bukan juga opini atau popularitas. Semua berpulang pada satu hal, kehendak ilahi. Roh Kuduslah yang menuntun para kardinal dalam keheningan dan doa. Siapapun yang terpilih, dialah yang Tuhan kehendaki. Dialah yang Roh Kudus hampiri dan percayakan untuk menggembalakan kawanan besar umat Katolik di seluruh dunia. Maka, mari kita berserah, terus berdoa, dan membuka hati. Sebab Gembala Agung yang akan datang bukan hanya milik satu bangsa atau benua, tapi milik seluruh dunia. Dipilih bukan untuk dimuliakan, tapi untuk melayani. Dan ketika nama itu diumumkan, yakinlah, itulah jawaban dari langit. Siapapun yang terpilih, kita percaya, ia dipilih bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena panggilan ilahi. Mari kita terus berdoa, menanti dengan sabar, dan menyambut siapapun yang Tuhan pilih menjadi gembala agung dunia. Dunia tengah menanti. Tapi penantian ini bukan tentang kecemasan. Ini adalah penantian yang penuh harapan. Karena kita tahu, Tuhan tak pernah meninggalkan umatnya. Jangan lupa subscribe ke channel Karya Vince untuk konten penuh inspirasi dan narasi sejarah yang menyentuh hati. Tekan tombol like dan bagikan video ini jika Anda merasa diberkati. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.